Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Saya percaya kita semua masih tetap semangat, kita semua sehat di dalam lindungan Tuhan, amin. Mari kita semua untuk memuji nama Tuhan. Musik silakan. Yuk semuanya boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Biarlah setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Sekali lagi bersorak untuk Tuhan. Ajar kami berdiam Tuhan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hanyalah untukmu segenap hatiku. Menceritakan kasihmu, ajarku berdiam di hatimu. Ajar kami berdiam Tuhan, ajarku berdiam, amin, dekat di hatimu. Yes Jesus. Saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan, oh, ku damba hadirmu, amin. Oh, inilah rinduku. Oh, dan kebaikanmu. Oh, nafasku menceritakan, amin Tuhan, di hatimu hidupku. Oh, hanyalah untukmu akan kebaikanmu Yesus. Menceritakan, amin, ajarku berdiam di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam
berdiam dekat. di hatimu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Meskipun secara materi itu adalah bukan yang terbaik, tapi kami mau memberikan dengan hati yang terbaik, dengan hati yang sangat bersukacita. Terimalah setiap persembahan kami, supaya semuanya dapat memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang akan memberikan persembahan secara online, bisa mentransferkan di rekening yang sudah disediakan ya, ada di bawah ini. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan dan tiba saatnya untuk kita membalas bagian dari kebaikan Tuhan. Amin. Yuk kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, selami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian kami, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, matur selami bagiku, sungguh indah, sungguh
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, haleluya Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, Yesus. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu. Kami semua Tuhan dengan keadaan sehat, dengan keadaan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami sama-sama Tuhan mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami mau serahkan Tuhan seluruh jalannya kebenaran firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadikan setiap kami menjadi tanah yang subur, supaya setiap kami dalam menerima kebenaran ini dengan penuh dengan sukacita Bapa. Ini setiap kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, shalom semuanya dari tempat ini, dari GB Sungai dan Regensi. Saya mau sampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah, Youth Regeneration, shalom untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua, dan juga saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sehat-sehat untuk kita semua ya. Oke, kita akan langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan untuk Youth Regeneration pada minggu ini. Kebetulan beberapa hari lagi nih kita akan masuk dalam hari kemerdekaan gitu ya. Nah, mungkin buat kita semua yang biasanya yang masih sekolah, yang masih di SMA, SD, SMA, SMP gitu kan, biasanya kalau setiap 17 Agustus kan kita biasanya ada upacara tuh ya kan, upacara kemerdekaan. Nah, mungkin ya sekarang gara-gara lagi pandemi, sekolah online aja gitu ya, kita nggak ada upacara, kita lagi sibuknya di rumah aja. Nah, ini saat yang tepat untuk setiap kita mempersiapkan diri supaya nggak cuma kemerdekaan Indonesia aja nih, tapi kita juga dimerdekakan. Kita juga dimerdekakan dari potensi-potensi kita unlock semuanya, kita jadi orang yang lebih baik lagi, to be a better person gitu ya. Oke, hari ini saya sendiri mau sharing sedikit mengenai kebenaran firman Tuhan dengan tema look up. Look up dalam arti bahasa Inggris ya, kalau dalam arti bahasa Indonesia adalah melihat ke atas. Kenapa? Gue mau sharing mengenai look up karena gini, kadang-kadang kalau kita jadi manusia nih ya, apalagi lagi pandemi kayak gini, kita itu kadang-kadang suka gampang puas diri gitu ya. Seakan-akan kayak, skill yang gue punya atau kemampuan yang udah gue punya sekarang itu menurut gue udah cukup gitu. Padahal banyak orang-orang di luar sana, teman-teman kita yang lain, yang mereka itu jauh lebih baik daripada kita. Gitu ya. Nah, maka dari itu di sini gue pengen supaya kita explore lagi diri kita membuka potensi kita lebih lagi, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita. Kita tahu kita semua sekarang ini belum maksimal gitu ya. Kita bisa lebih explore lagi supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Makanya kita sama-sama mungkin siapkan hati kita siapkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini tentang look up. Kita bakal baca bareng-bareng di Roma 12 ayat 4 sampai 8 ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan ini, ada sebuah quotes atau sebuah kutipan. Ini saya ambil kutipan dari seorang penulis, John C. Maxwell. Dia pernah bilang kayak gini, untuk unlock potensi yang ada dalam diri kita mengenai look up,
Kata-katanya seperti ini. The first thing is to look up and find model. Somebody is doing a better job than you are. Dengan kata lain gini, kadang-kadang kalau kita mau melihat ke atas, kalau kita mau membuka potensi kita yang lebih lagi, kita harus look up, kita harus melihat ke atas, ke orang-orang yang punya potensi lebih baik daripada kita. Karena gak semua orang itu worse, maksudnya kadang-kadang memang banyak orang yang mungkin menurut kita, wah gue lebih baik daripada dia. Kita merasa seperti itu ya, kita merasa gue lebih baik daripada dia. Tapi masih banyak juga orang-orang yang mereka itu jauh lebih baik daripada kita. Karena setiap orang, setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Kalau kita melihat kekurangannya, otomatis kita bakal menilai kalau diri kita lebih baik daripada mereka. Tapi kalau kita melihat kelebihan mereka, maka kita akan bisa menilai diri kita bisa menjadi orang lebih baik. Kita harus bisa look up, kita harus bisa mengeksplor, kita harus bisa unlock potensi kita. Kenapa? Karena gini, di pandemi atau di PPKM atau mungkin ya pembatasan sosial seperti ini, buat kalian semua yang ada di rumah, kalau kita sering buka sosial media nih, sosial media digital semua lah ya, konten-kontennya itu mereka itu lebih explore diri mereka. Kenapa? Kayak gini, misalnya banyak bukan ibu-ibu deh, yang masih anak-anak muda gitu ya, yang nggak pernah masak gitu ya, tahu-tahu di rumah dia bisa masak, ya kan? Gara-gara lagi PPKM. Karena kalau beli di luar kan belum tentu higienis ya, masih pasti ada banyak virus tuh. Nah makanya mereka lebih banyak masak sendiri gitu kan. Sampai akhirnya terciptalah makanan baru yang mungkin kita semua tahu, yang namanya croffle, ya kan? Kalau kita tahu yang namanya waffle itu kan dari adonan, terus dicetak dari cetakan waffle, makanya dia namanya waffle. Sedangkan yang kita pernah lihat adalah croffle atau croissant waffle. Itu dibuat dari dough itu apa ya? Adonan tepung yang harusnya buat roti itu dibikin justru malah jadi waffle, jadinya croffle, ya kan? Itu ada ciptaan-ciptaan baru nih, ya kan? Ciptaan-ciptaan baru, makanya mereka berkreasi. Gue yakin kalian semua yang ada di rumah, kalian pasti bisa explore diri kalian supaya kalian bisa membuka potensi untuk membuka kreativitas baru. Nggak cuma makanan, banyak hal. Misalnya kalian yang hobi bereksplorasi dengan diri kalian sendiri, dengan aktivitas kalian. Misalnya kalian suka teknologi nih, kalian bisa review teknologi yang kalian punya gitu ya. Terus kalian bisa mungkin iseng-iseng bikin vlog, ya kan? Itu bisa kreativitas masing-masing. Nah dari situ kita bisa unlock potensi kita. Nah kita bakal masuk bareng-bareng mengenai look up. Kalau tadi kita bilang look up dari segi duniawi atau dari segi yang kita sering lihat sekeliling kita lah ya. Sekarang kita bakal bahas look up dari segi firman Tuhan. Oke. Bagi orang percaya, sikap look up adalah momen di mana kita harus kembali mencari kehendak Allah bagi manusia. Jadi look up ini adalah sebuah momen di mana kita mulai menengadah ke atas, mulai melihat kepada Tuhan. Tuhan, apa sih yang Engkau inginkan bagi kita? Tuhan, apa sih yang Engkau mau untuk saya? Apa sih yang Engkau mau untuk keluarga saya? Apa sih yang Engkau mau untuk lingkungan saya, untuk sekolah saya, untuk adik-adik saya, kakak saya, semuanya. Nah, itu dalam hal firman Tuhan. Tuhan mau kita look up, kita melihat ke atas, kita mendengarkan apa yang Tuhan mau, kita mencari apa yang Tuhan inginkan. Itu look up dalam firman Tuhan. Nah, look up kepada apa kata firman Tuhan bagi generasi muda, bagi kita anak-anak youth regeneration yang berkaitan dengan potensi yang kita miliki. Nah, kalau kita mau lihat look up sekarang ya, misalnya nih buat anak-anak yang sekarang hobi sama Mobile Legends gitu ya, banyak banget turnamen-turnamen gitu kan. Nah, kalau turnamen-turnamen kayak gitu mungkin kalian bisa look up dari diri kalian sendiri, kalian bisa explore latihan gitu kan, akhirnya kalian jago mainnya gitu kan, akhirnya ikut turnamen menang gitu ya. Itu membuka potensi loh, itu unlock juga. Tapi dalam hal firman Tuhan ada 3 poin yang bakal gue share mengenai look up. Yang pertama adalah bagaimana kita membuka atau kita unlock potensi kita untuk diri kita sendiri. Pertama diri kita sendiri, sebelum ke yang lain kita ke diri kita sendiri dulu. Nanti yang kedua, nanti kita akan unlock juga untuk ke teman-teman kita, ke sekeliling kita.
Lalu yang ketiga, setelah dengan diri kita sendiri, setelah dengan sekeliling, kita harus bisa unlock juga potensi kita dengan Tuhan. Jadi ada hubungan antara horizontal dengan sesama, dengan diri kita sendiri di dalam center atau poinnya, dan juga vertikal dengan Tuhan. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini ya. Oke, kita langsung masuk aja dalam poin yang pertama. Poin yang pertama, dengan diri kita sendiri itu look up-nya seperti apa sih? Nah, yang pertama kita bakal baca bareng-bareng di Roma 12 ayat yang keempat ya. Untuk kalian semua yang sekarang lagi baca melalui Smart TV atau melalui YouTube, dari laptop atau segala macam ya, kalian bisa scan barcode yang mungkin akan ditayangkan untuk firman Tuhan di layar ya, itu ada barcode-nya. Kalian bisa baca juga, kalian bisa scan untuk buka ayat firman Tuhan ini. Di Roma 12 ayat yang keempat sampai ke-8. Ini kita bakalan baca, saya bakal bacain untuk kita semua. Roma 12 ayat 4 sampai 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat yang ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat yang ke-7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Di ayat yang keempat sampai ke-8 ini sharing, kita membahas secara garis besar mengenai diri kita sendiri dengan teman-teman kita atau sekeliling kita dan juga dengan Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, kita bahas dulu di ayat yang keempat ya. Di ayat yang keempat itu disampaikan seperti ini. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kita semua ya, saya dan kamu dan untuk teman-teman kita yang lain, itu kita punya tugas kita masing-masing. Jadi kita punya kelebihan kita punya kekurangan kita. Mungkin ada teman-teman kita yang jago nyanyi, ya kan, bisa jadi WA, bisa jadi singer. Tapi tanpa pemain musik, hambar dong, cuma nyanyi doang, ya kan. Nah, mungkin ada teman-teman kita yang jago main musik. Tapi kalau main musik doang nggak ada yang nyanyi, nggak seru dong, ya kan. Makanya kita saling melengkapi. Pertama-tama, poin yang pertama adalah tertanam dalam tubuh Kristus. Nah, tertanam dalam tubuh Kristus kayak gimana? Kayak gini. Gue happy banget, gue senang banget untuk kalian semua yang udah join dengan Youth Regeneration. Karena di Youth Regeneration kita bisa unlock potensi kita bisa lebih explore dengan diri kita sendiri. Misalnya, untuk kita semua yang suka main musik, ada tuh pekaderan main musik gitu kan. Untuk kita semua yang suka nyanyi, ada juga pelatihan untuk nyanyi vokal gitu ya. Jadi kita bisa unlock potensi kita. Nah, gue senang banget ya seperti itu. Ini namanya self investment. Untuk setiap kita, self investment itu sangat-sangat mahal loh. Untuk di luar sana, kalau kita mau self investment, itu kita harus keluar budget maybe jutaan untuk hanya untuk self investment. Tapi di Youth Regeneration kita mendapatkannya secara gratis. Jadi gue happy banget untuk kalian semua yang udah join dengan pengadaran atau pelatihan di Youth Regeneration ya. Nah, kita harus bisa tertanam dalam tubuh Kristus. Itu poin yang pertama, paling penting untuk center atau untuk jadi tolak ukur lah batu loncatan kita sebelum kemana-mana. Pertama-tama kalian harus bisa tertanam dalam tubuh Kristus. Kenapa? Karena kita manusia nggak bisa hidup sendiri ya. Kalau kalian sendiri itu kalian bakal berasa kesepian banget ya. Nggak usah jauh-jauh deh. Untuk kalian yang kalau malam minggu sendiri ya kan, galau nggak tuh ya kan? Galau pasti. Malam minggu sendiri nggak ngapa-ngapain. Lagi PPKM nggak bisa kemana-mana, galau juga ya. Nah, kebanyakan pikiran, kebanyakan mikirin ini itu, padahal hal-hal itu belum tentu kejadian gitu ya. Nah, ini yang penting buat kita. Jadi kita harus bisa tertanam dulu nih dengan organisasi, kita bisa tertanam dulu dengan teman-teman komunitas terdekat kita. Untuk kalian semua yang mungkin di sekeliling di lingkungan ada komunitas Komsel, boleh join dong sama mereka. Kalian bisa bertumbuh di situ loh. Nah, untuk kalian semua yang hanya bisa online, nah join bareng kita di Youth Regeneration, oke? Nah, lalu kerap kali suara, rencana dan kehendak Tuhan disampaikan melalui pemimpin kepada kita,
Melalui mereka Tuhan berbicara mengenai potensi yang ada dalam diri kita dengan hikmat Tuhan. Kita akan dibawa dalam proses menemukan potensi tersebut. Biasanya saat kita udah join sebuah komunitas atau organisasi, biasanya kan ada program tuh. Nah, dari program itu nggak mungkin program nggak ada tujuan. Setiap program pasti bertujuan untuk supaya kita menjadi lebih baik, to be a better person. Nah, kalau kita ngikutin program-program tersebut, otomatis kita bakal unlock potensi yang ada dalam diri kita. Kita bisa melihat ke atas, Tuhan mau supaya kita jadi inspirasi. Caranya, kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, gimana caranya jadi inspirasi? Nah, kita unlock dulu dalam diri kita. Itu poin yang pertama. Lalu, setelah kita buka senternya dari diri kita dulu, kita mulai bangun hubungan dengan horizontal ya, dengan sesama kita. Poin yang kedua, yaitu menemukan karunia rohani. Di ayat yang ke-6 sampai ke-8 kalian bisa baca sendiri, ada ayat firman Tuhan dari scan barcode yang ada di belakang sini. Kalian bisa scan juga untuk baca bareng-bareng di ayat yang ke-6 sampai ke-8. Nah, di poin yang kedua adalah menemukan karunia rohani. Ingat ya, di sini poin yang kedua adalah menemukan. Jadi karunia itu bukan diberikan, tapi ditemukan. Kalau kalian cuma nunggu, kalian gak bakal dapat apa-apa. Kalian harus bisa menemukannya. Jadi harus ada usaha. Jadi nggak bisa kita nggak punya usaha, tahu-tahu kita dapat karunia, nggak bisa. Kita harus punya usaha. Oke, karunia itu ditemukan. Nah, kadang-kadang setiap kita punya karunia masing-masing. Kita punya karunia yang berbeda-beda. Nggak mungkin ada yang sama. Ada orang-orang yang punya karunia mengajar, ada orang-orang yang punya karunia menasehati, ada orang-orang yang punya karunia bernubuat, macam-macam deh. Karunia masing-masing. Tapi yang pasti semua karunia tersebut harus ditemukan. Jadi kita semua, untuk kalian semua yang di rumah, kalian bisa menemukan karunia kalian setelah kalian bergabung dengan komunitas atau organisasi terdekat atau juga komsel terdekat gitu kan. Kalian bisa temukan karunia kalian. Mungkin saat kalian join di komunitas atau komsel tersebut, kalian bisa punya karunia untuk harusnya komselnya bisa lebih baik kalau ada pemain musik nih. Gue belajar main musik akhirnya kan, ya belajar main musik, kita bisa main musik. Akhirnya komselnya lebih hidup setelah ada yang main musik. Nah, itu karunia yang ditemukan. Nah, itu dia poin yang kedua. Setelah dari diri kalian sudah tertanam, kita bisa menemukan karunia kita. Di kitab Efesus itu mengingatkan kepada kita bahwa tujuan karunia tersebut adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Ingat ya, pembangunan tubuh Kristus. Untuk melengkapi orang percaya sehingga keperbedaan tersebut bersifat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita semua berbeda-beda seperti halnya Indonesia, berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika lah, ya kan? Kita semua berbeda-beda punya karunia yang masing-masing, tapi kita sama-sama saling melengkapi. Nggak ada tuh namanya kita mau semuanya jadi tangan gitu ya, nggak bisa. Kalau semua badan isinya tangan semua, kalian jadi laba-laba kali ya, tangan semua tuh, nggak ada kepalanya gitu. Kita semua harus bisa saling melengkapi. Semuanya punya skupnya masing-masing, punya kapasitas dan bagiannya masing-masing. Nah, setelah kalian tertanam, kalian menemukan karunia kalian, kalian bakalan bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, itu poin yang kedua. Karena waktu kita bakalan langsung bahas poin yang terakhir, yaitu mengembangkan karunia rohani. Oke, tadi poin yang kedua adalah menemukan. Yang ketiga, kalian harus mengembangkan. Kalau kita pernah baca, kerjakan keselamatanmu. Keselamatan itu enggak kita dapat secara cuma-cuma. Kita dapat keselamatan, tapi kita harus kerjakan juga. Enggak semua orang punya keselamatan yang sama kita. Kita kembangkan dong karunia kita. Kita udah dapat karunia, kita udah temukan, kita kembangkan. Tadi yang pertama adalah dari diri kita sendiri. Yang kedua, kita temukan untuk melengkapi yang lain dengan hubungan horizontal. Lalu yang ketiga, hubungan vertikal dengan Tuhan. Kita kembangkan karunia itu. Ini yang namanya look up. Kita melihat apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Di ayat yang ke-6 sampai ke-8 itu kalau kita baca bareng-bareng, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita punya karunia yang berlain-lainan, tapi semuanya untuk membangun. Nah, setelah kita udah dapat, kita kembangkan. Ada seorang penulis yang bernama Clive Stable Lewis atau C.S. Lewis itu mengatakan gini, God gave his gift where he find the vessel empty enough to receive them. Dengan katanya gini, kalau kita empty enough itu adalah cukup kosong, ya cukup kosong. Kata enough di sini itu bukan berbicara tentang kelayakan atau kapasitas, bukan hanya itu, tapi juga kualitas. Gue bilang gini,
Kalau seorang penjunan lagi bikin bejana nih ya, kalau udah dibikin menurut dia, wah ini kurang gede gitu kan, gue bikin lebih gede supaya kapasitasnya lebih gede. Nah, dibikin lebih gede, tapi saat langsung diisi air, bejana itu bakalan hancur. Kenapa? Karena belum dikeringkan, belum dibikin kuat, belum dibikin kokoh. Kita butuh sebuah kualitas, kita butuh supaya bejana yang udah dibuat itu lebih firm, lebih kokoh, didiemin dulu, dibakar dulu gitu kan, sampai akhirnya kuat tuh, baru diisi air. Makanya kapasitasnya besar, tapi kualitasnya juga oke. Nah, kalau kita udah seperti itu, bejana yang udah siap untuk menampung hal yang baru Tuhan akan membantu kita mengembangkan potensi kita. Nah, itu poin yang ketiga. Kita harus bisa bertumbuh dalam Kristus. Pertama, dengan organisasi atau dengan komunitas atau dengan komsel di sekitar kita. Yang kedua, kita harus bisa menjadi berkat untuk sekeliling kita, menginspirasi, saling melengkapi teman-teman kita yang lain. Dan yang ketiga, kita kembangkan supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Itu aja firman Tuhan untuk hari ini. Gue percaya kalau kita semua sama-sama bertumbuh dalam Kristus di Youth Regeneration. Oke, sama-sama kita akan tutup dalam doa. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia-Mu, sehingga setiap kami dapat kembali diingatkan Tuhan bahwa setiap kami harus mengerjakan keselamatan kami. Kami semua Tuhan ada di tempat ini, kami semua bergabung bersama-sama di Youth Generation. Kami percaya bahwa Engkau akan membantu kami untuk menemukan karunia yang Kau percayakan bagi setiap kami. Dan juga kami dapat mengembangkan karunia tersebut untuk sama-sama menjadi berkat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, utus kami, pakai kami, dan kami siap menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan berkati. Mari teman-teman, sama-sama kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama akan terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa dan kasih-Nya yang begitu melimpah melalui putranya Yesus Kristus Tuhan, yang dikorbankan ke kayu salib untuk setiap kamu dan saya. Dan pada hari ini Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya yang diperbaharui bagi setiap kita, supaya kita dapat terus menjadi orang-orang yang berkemenangan, menjadi orang-orang yang penuh dengan keberkatan Tuhan. Terimalah berkat ini, nikmati berkat ini. Jangan pernah lupa untuk menjadi berkat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang dimanapun kamu dan saya berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat ini dicurahkan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.